Sekarang kita ngomongin kredit, jadi jual beli kredit. Bagaimana kredit ini? Jadi jual beli diangsur. Jadi yang tidak, kita harus memahami tentang riba gitu ya. Kadang kita kebalik-balik berbicara riba, ini jawabannya panjang sekali ya. Ini nggak apa-apa ini. Iya baik. Saya rada garuk-garuk kalau udah panjang. Waktu saya sempit. Jadi saudara, bunga, kita harus memahami antara riba dan bunga. Itu dulu. Kita harus paham. Sebab kenapa? Ketika kita tidak bisa mendefinisikan, ini yang bakal menjadi kacau. Kata Al-Imam Abdurrahman Al-Akhdari di dalam kitab Sulamul Munawwarahnya, beliau menyatakan idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Dalam kitab ilmu logika ini, mengerti lafaz mufrad disebut tasawwur, sementara mengerti nisbah kalamiah ala wajhil id'an bainal mawdu' wal mahmul namanya tasdiq. Seringkali orang mentasdiq tanpa mentasawurkan terlebih dahulu. Sedang tasdiq itu far'un anit tasawur, cabang dari tasawur. Memutuskan itu sesudah penguraian dulu. Begitu. Jangan karena kata-kata yang sama lalu kemudian menjadi sebuah haram. Begitu. Riba ada di Indonesia namanya bunga, bunga bank, bunga. Apa ini bunga? Kita harus pahami dulu bunga nih. Kalau pokoknya bunga itu haram aja dah. Bagaimana kalau ada anak muda jalan ke mall, waktu lihat cewek hatinya berbunga? Berarti riba. Karena hatinya berbunga. Itu kalau kata bunga sama dengan riba, berarti dia udah riba, haram. Karena bagaimana menjual rumah yang ada bunganya? Haram. Padahal ada bunga. Kamboja ya, Kamboja. Jadi kalimat ini kita harus paham. Kalimat itu wa ahallallahu al-bai'a wa harraman riba. Lafaz ar-riba ini bisa dilihat dalam kitab tafsir, ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya itu namanya ma'rifat. Pada bagian apa ini? Nanti itu ditafsir panjang. Sekarang kita berbicara di kreditnya aja dah, biar saya singkat ya. Jadi kejar-kejaran waktu ini sebetulnya. Jadi saudara senang teman kami yang di petugangan bakal nangis-nangis ngamuk sama kami repot. Ditanya yang ini nih waktu sempit. Kredit tuh begini, kredit. Kita beli barang, biar gampang. Contoh apa ya? Piring. Piring aja ya. Cash 5.000, kredit 10.000, gitu aja ya. Saya ganti dah. Ini piring kalau bayar cash 10.000, 5.000 umpamanya ya. Ih kemahalan, ini contoh doang nih, jangan diprotes nanti kepanjangan lagi sama saya. Ini 5.000. Cuman karena kredit dicicil 3 bulan, harganya 10.000. 3 bulan, per bulannya 3.000 umpamanya begitu. Itu kan kredit namanya tuh. Sehingga ada penambahan dari 5 menjadi 5 menjadi 10. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani ini enak kitabnya. Salah satu kitab yang beliau tulis namanya Mirqat Su'udit Tasdiq, syarah daripada Sulamut Taufiq, pada bab tentang muharramat riba. Apa sih membedakan mana riba, mana jual beli?
biar kita tak bingung. Begitu. Beliau contohkan begitu. Contohkan nih. Maka ini yang kita mau masukkan ini biar kita mudah. Ada kita punya duit. Seumpama punya duit 5.000 saya. Pengen jadi 10.000. 5.000 pengen jadi 10.000. Ada dua cara. Dari 5.000 pengen jadi 10.000, ada dua cara. Yang pertama, saya beliin piring. Anggap modalnya 5.000. Saya jual kepada Bang Ahmad 10.000. Saya minta dong piring itu menarik, saya mau beli. Kata saya kalau mau 10.000 nggak apa-apa. Kata saya. Kata Bang Ahmad, iya saya mau. Artinya Redo setuju transaksi itu. Maka saya duit 5.000 berubah menjadi 10.000. Itu satu caranya. Dengan imbalan Bang Ahmad dapat piring, saya dapat duit 10.000. Begitu. Yang kedua, saya pengen duit 5.000 menjadi 10.000. Ini namanya Pak Arif. Syarif namanya ini. Oh iya, Arif, baik. Dia mau minjem sama saya. Pak Haji, saya mau minjem dong. Berapa? 5.000. Kata saya kalau bakal balikinnya 10.000 nggak apa-apa. Kata saya. Kata dia, iya baik. 10.000. Maka duit saya dapat 10.000 juga. Yang 5.000 jadi 10.000. Ini juga yang 5.000 dapat 10.000. Cuman saya dengan Bang Ahmad namanya jual beli. Kenapa? Karena ada alat penukarnya. Ada barang yang diterima oleh Bang Ahmad, yaitu piring. Itu diterima oleh Bang Ahmad. Saya pun dapat duit dari 5.000 ditambah 5.000. Ini namanya keuntungan. Lebih dari modal. Itu begitu. Ini namanya jual beli. Saya namanya Ba'i', Bang Ahmad namanya Mustari. Ini dalam bahasa Arab namanya Mabi'. Duit itu kelebihannya namanya ribah, keuntungan. Begitu. Sementara saya dengan Arif ini, saya dapat 10.000. Dengan duit dia yang diterima 5.000, apa yang dia dapat dari kita? Enggak ada. Yang 5.000 saya dapat dari dia ini dapat apa? Membayar waktu. Enggak ada barang yang diterima. Membayar waktu. Umpamanya anggap dia sebulan, ya kan? 5.000, ya sebulan dia temponya bayar 10.000. Waktu doang. Enggak ada barang yang diterima sama dia. Ini yang disebut riba. Maka kalau jual beli kredit, jual beli, judulnya aja begitu. Cuman bayarnya diangsur. Maka kita memberikan opsi dua. Itu biasanya orang-orang jual beli kredit mobil. Ini kayaknya kredit tukang mobil juga ini nih, yang merekam tuh, showroom juga tuh, sampingnya. Nah, itu bagaimana tuh? Kita beli mobil atau motor sama aja di dealer, itu harganya udah pasti kok, udah ada. Anggap motor apa contohnya? NMAX 30 juta. 30 juta. Kalau Anda 11 bulan sekian angsurannya. Kalau Anda sekian bulan sekian angsurannya. Kalau Anda sekian bulan sekian angsurannya. Itu adalah opsi kita. Tapi beli dengan diangsur, kita dapat motor. Kalau umpamanya Kang Ahmad ini adalah showroom, lah dapat duit. Kok banyak? Kalau cash motor itu 30 juta. Karena ini kredit, jatuh total seluruhnya itu jadi anggap deh 45 juta gitu ya. Anggap begitu. Kan selisih 15. Ini bagaimana kok selisih 15? Ini apa enggak riba ini? Bukan.
Itu karena kita menganggap transaksinya salah, dia menyimpulkannya. Gua jual 30 juta plus gua minta lu bayar 15 juta. Enggak begitu transaksi di mana diatur dalam jual beli kredit. Kalau mau dikata-katain dengan bahasa kata-kata, saya jual ini motor, kata Kang Ahmad, kepada Pak Haji dengan harga 45 juta, diangsur selama sekian tahun. Begitu. Harganya udah mati dari awal, enggak berubah-berubah harganya. Cuman bahasa menjualnya begitu. Saya jual ini motor kepada Anda seharga 45 juta dengan bayar diangsur selama sekian tahun, sebulannya sekian. Kan begitu. Kan jual beli kredit begitu enggak? Kan begitu. Enggak kemudian saya jual ini motor 30 juta lalu saya minta plus bunga kepada Anda 15 juta. Kagak ada transaksi begitu. Ini kan saling meringankan kepada keduanya. Loh, kenapa besar ini? Loh, ngambil keuntungan dari awal langsung besar boleh, kenapa tidak begitu? Jadi jual beli kredit yang nggak jadi masalah. Wong jual beli. Ada orang begini, mohon maaf, ini yang banyak kasus, tapi mungkin pertemuan mendatang dah kalau pengen luas ya, supaya waktu kami enak. Beberapa teman kita kan ada properti syariah, namanya properti syariah. Kami tanya, beberapa teman jamaah tuh ada, guru saya ini properti syariah bisnisnya. Wah bagus, kata saya, syariah, iya. Saya tanya dengan bahasa pura-pura kami, apa itu syariah? Non riba. Wih cakep, kata saya, non riba, bagus ini. Jadi non riba itu bagaimana? Non bank. Oh non bank. Oh begitu ya, kata saya. Jadi kalau saya mau ngambil rumah kepada Anda, duitnya saya gondol-gondol. Kagak, ini nomor rekeningnya. Loh, katanya non bank riba, Anda pakai rekening juga. Begitu. Berapa banyak kajian ustadz-ustadz tuh yang dikit-dikit riba, dikit-dikit riba, dikit riba. Waktu kita mau ngasih, saya pengen undang Pak Ustadz, ini nomor rekeningnya, katanya riba, pakai kasih nomor rekening. Nggak usah kalau riba begitu. Jadi enggak begitu caranya. Kita beli tiket pesawat begitu, beli haji juga begitu. Kalau enggak mau lihat bank, mau lihat mana? Nah, begitu. Cuman ada bagian-bagian di mana yang salah, di mana tidak. Nah inilah kalau berbicara kajian perbankan dalam misal, kita harus mengerti bunga itu definisinya apa. Bunga itu adalah hasil keuntungan dalam transaksi jasa perbankan. Kalau warung namanya untung, bank gak kenal untung, bahasanya bunga dalam bahasanya. Ini yang kudu dipanjangkan nih dalam satu kajian. Kalau waktu kaminya luas, waktunya kami sempit, mesti sekarang ini harus mulai bismillah di Darul Falah. Kami ini di petukangan, jadi jual beli kredit enggak usah jadi bingung. Loh semuanya kita punya baju aja begitu nih, kita mau tanya, baju yang dipakai Arif nih cash apa kredit? Hah? Nih lihat nih, biar bener nih, cash katanya. Itu belinya cash sama Maul temennya, sama si Maulnya ini cash, tapi Maulnya ini ada bosnya lagi. Kira-kira dikirim dari Bandungnya itu kontaineran tuh, bosnya tuh kira-kira digondol, duitnya apa lewat bank? Saya mau tanya dulu, digondol apa lewat bank? Bank. Riba. Baju ini riba, riba, barang haram, termasuk Masjid Al-Madinah. Kira-kira semennya tuh cash apa kredit nih? Ke toko bangunannya cash, baik. Itu toko bangunan dikirim kontaineran semen dari Indo Semen Cibino, kira-kira digondol, duitnya apa lewat bank? Riba. Maka ini riba. Pahami itu hidup tuh begitu. Enggak kayak begitu dalam memahami riba, enggak kayak begitu.
Belum proyek jalanan tuh, aspal, Ciledug Raya, kira-kira ditenderin apa kagak tuh? Hah? Ditenderin. Lewat mana? Abah, jangan injak aspalnya, riba. Kalau kencing mau tetap ke bawahnya kan. Kalau kencing belum transaksi tol, pakai GTO, mana kagak ngomong lagi. Gue aja masuk, duitnya lewat bank, riba, injaknya riba. Apa ya begitu tuh hidup? Ini yang keliru di dalam fikih jual beli dia. Ini yang harus dibedah terkait hukum perbankan. Ma hukmul bunuk fil Islam? Apa hukum perbankan dalam Islam? Ini panjang paparannya. Kelirunya di sana, dikit-dikit riba, dikit-dikit riba, dikit-dikit riba, tanpa mengenal. Nih kalau rumah kita ini kredit, itu sumurnya itulah wudu, pakai air dapat riba. Sholat malamnya bagaimana? Ini listrik nih, kira-kira bayarnya Masjid Al-Madinah nih, pakai bank nggak? Hah? Bayarnya pakai bank gak ini? Pakai bank. Maka cahaya yang kita dapat ini cahaya riba. Kita dapat dos, ya hidup kita tinggal di hutan. Tinggal di mana? Iya. Coba kita bedah dengan sesungguhnya. Panjang ini supaya kita nggak keliru. Tapi waktu saya sempit ya, minta redonya ya. Kalau ini kurang dipahami, waktu saya sempit segini aja. Moga Kang Ahmad yang nanya ini sedikit banyak dapat gambaran dari apa yang beliau tanya ini. Mudah-mudahan dapat gambaran. Tapi panjangnya nanti diingetin aja kami. Tapi jangan banyak-banyak yang nanya. Kalau panjang begini repot kami nanya. Karena supaya tidak salah memahami sesuatu, jangan sampai salah begitu. Mana kita naik busway, mobilnya pakai kredit, konsorsiumnya lagi, riba lagi kita injaknya, neraka lagi, susah amat itu hidup. Enggak begitu-gitu amat caranya kan, begitu. Makanya teman saya kerja di bank, bininya begitu tuh, begitu kata bininya enggak begitu. Jadi kalau tiap bulan minta duit sama lakinya, bagi duit, enggak, jangan, ini duit riba, lu enggak usah, kata lakinya begitu. Lakinya, enggak, iya kagak begitu, gua makan apa begitu kata dia. Tapi riba ini tuh, lakinya begitu. Enggak begitu juga cara memahami. Wong haji aja kita pakai bank, umroh aja pakai bank, riba mulu. Ini mau bagaimana cara? Jadi kita harus memahami duduk perkara pada bagian mana riba, pada bagian mana kita supaya memahami sesuatu. Jangan digeneralisir. Itulah yang itlaqul hukmi fi maqami tafsil khotoun. Memutlakkan hukum pada harus diperinci yang mana bagaimana kasusnya, itu keliru besar. Kurang lebih gambarannya begitu. Wallahu a'lam bishawab.